Halo sahabat pemburu amatir, bagi seorang pemancing, bisa mendapatkan ikan dalam jumlah banyak tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Tapi sayangnya, sekarang mencari ikan di alam bebas tidak semudah dulu. Habitat ikan makin lama makin berkurang karena berbagai faktor, mulai dari pencemaran hingga eksploitasi berlebihan. Namun, ternyata masih ada beberapa tempat di dunia yang justru terkenal dengan populasi ikannya yang luar biasa banyak. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 5 sarang ikan terbesar di dunia yang bikin takjub. Yuk kita mulai. Satu, Sungai penuh nila di Taiwan. Kalau mendengar kata Taiwan, yang terlintas biasanya teknologi canggih, kota modern, atau industri besar. Tapi siapa sangka sungai-sungai di Taiwan ternyata dihuni jutaan ikan liar, terutama ikan nila dan ikan mas. Uniknya, masyarakat Taiwan lebih memilih ikan laut untuk dikonsumsi. Mereka percaya ikan sungai tidak sehat karena bisa mengandung limbah dan parasit. Padahal faktanya, sungai-sungai di sana justru cukup jernih, dan ikannya pun sehat. Bagi para pekerja migran asal Indonesia, ini jadi anugerah tersendiri. Mereka bisa memancing, bahkan ada juga yang berburu ikan dengan cara memanah. Tapi ada satu aturan penting, ambil secukupnya saja. Jika melanggar, bisa kena denda, cukup jadi. Walaupun ikannya melimpah, tetap ada aturan ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Ikan dewa dari Sumatera Barat. Tidak hanya di luar negeri, Indonesia pun punya kisah serupa. Di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terdapat ikan yang disebut ikan dewa. Ikan ini dianggap keramat dan tidak boleh diambil sembarangan. Ukurannya bisa mencapai lebih dari 1 kg per ekor. Ada kearifan lokal yang menarik di sini. Warga hanya boleh menangkap ikan pada waktu tertentu yang sudah ditentukan bersama. Saat waktunya tiba, masyarakat berkumpul di sungai, ada yang memancing, ada juga yang langsung menangkap ikan dengan tangan. Hasil tangkapannya luar biasa banyak. Aturan adat semacam ini terbukti menjaga populasi ikan tetap lestari, meskipun sudah turun-temurun. Menarik ya, bagaimana tradisi bisa sejalan dengan upaya pelestarian alam. 3. Invasi ikan krab kepala besar di Amerika. Berbeda dengan di Taiwan atau Indonesia, di Amerika justru ada fenomena ikan berlimpah yang menimbulkan masalah. Ikan krab kepala besar atau yang dikenal sebagai Asian carp pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953. Awalnya hanya untuk kebutuhan tertentu, tapi siapa sangka ikan ini berkembang biak tanpa kontrol di Great Lake. Karena tidak ada predator alami, populasinya melonjak drastis. Ikan ini suka berkumpul di aliran sungai dan mencari makan secara berkelompok. Saking banyaknya, ikan ini sering melompat ke permukaan air. Bahkan ada momen di mana ikan-ikan ini langsung masuk ke perahu tanpa dipancing. Bagi nelayan, ini mungkin berkah. Tapi bagi pengendara speedboat, ini bisa berbahaya. Banyak kecelakaan terjadi akibat benturan dengan ikan yang meloncat. Pemerintah Amerika kini serius melakukan pengendalian, salah satunya dengan memasang saringan di sungai untuk membatasi pergerakan ikan ini. 4. Migrasi salmon di Alaska. Kalau yang satu ini, benar-benar pemandangan alam yang menakjubkan. Di sebuah kota kecil bernama Chichikan, Alaska, setiap tahun dari bulan Juli hingga September, sungai-sungainya dipenuhi jutaan ikan salmon. Salmon lahir di sungai air tawar, kemudian bermigrasi ke laut untuk tumbuh besar. Setelah dewasa, mereka kembali ke tempat lahirnya untuk bertelur. Proses inilah yang disebut migrasi salmon. Bayangkan, jumlahnya jutaan. Saking banyaknya, orang bisa menangkap salmon dengan tangan kosong. Tidak hanya manusia yang diuntungkan, tapi juga hewan liar seperti beruang dan burung yang bergantung pada ikan-ikan ini untuk bertahan hidup. Tak heran kalau momen migrasi salmon menjadi daya tarik wisata yang sangat terkenal di Alaska. Kalau di Indonesia, ikan mas atau tombro jadi idola para pemancing. Di Australia justru sebaliknya. Sejak diperkenalkan pada tahun 1960, ikan mas berkembang menjadi hama di sungai-sungai Australia Tenggara. Kebiasaannya mengaduk dasar sungai membuat air menjadi keruh, sehingga mengganggu ekosistem asli. Populasinya yang terlalu banyak membuat pemerintah harus turun tangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan mas sebagai alternatif sumber protein. Jadi, saat harga seafood mahal, ikan mas bisa jadi solusi.
Itulah tadi 5 sarang ikan terbesar di dunia. Ada yang jadi berkah luar biasa, ada juga yang malah dianggap masalah. Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa melimpahnya ikan bukan hanya soal keberuntungan alam, tapi juga bagaimana manusia mengelola dan menjaga keseimbangannya. Kalau menurut kalian, dari kelima tempat tadi, mana yang paling menarik untuk dikunjungi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya bersama pemburu amatir. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sukses selalu!